bertemu dan bertegur sapa satu dengan yang lainnya beberapa kali. Tetapi minggu ini kembali kita beribadah di tempat kita masing-masing, dan tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa kasih Allah yang terus mengalir dari dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita bersemangat, karena kasih Allah, kasih dari Bapa di surga selalu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita.
memuliakan nama-Mu. Kalau di antara kami Tuhan ada yang susah, Engkau hiburkan lewat pujian, lewat firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuh. Yang mempunyai berbagai macam permasalahan, Tuhan Kau selesaikan masalah mereka. Kau bukakan berkat-berkat buat mereka. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Dan kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, glory, haleluya. Kita bersuka cita, kasih Allah terus ada buat kita, dan kasih Allah itu melingkupi saya dan saudara-saudara. Amin. dalam setiap rumah tangga kita mau melayani Tuhan seperti kita juga mau melayani sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Allah itu membuat kita puas. Kita puas kalau kita bersama dengan Yesus. Kalau kita menyebut namanya, kita memanggil namanya, kita akan dipuaskan. Haleluya. Puas
dengan Yesus dalam segala hal ya. Tuhan yang memuaskan kita, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mau selalu dipuaskan oleh Yesus, kita mau mendengarkan apa yang Yesus ingin sampaikan lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Rindu sadamu, rindu firman-Mu Tuhan, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Haleluya. Rindu padamu,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun kita berpisah tempat lagi, karena memang ini anjuran dari pihak pemerintah untuk kegiatan-kegiatan ibadah akan dapat diselenggarakan mulai nanti pada bulan Juli, ya. Ibadah kita dapat berkumpul secara komunal nanti pada bulan Juli. Walaupun kita sudah sempat 2 kali menyelenggarakannya walaupun terbatas, tapi saudara sekalian, marilah kita, kalau di khotbah kita belajar tentang ketaatan, maka ketaatan itu pun kita akan mulai, kita harus belajar ketaatan itu dari taat kepada keputusan pemerintah untuk kegiatan ibadah ini. Karena firman Allah berkata juga pemerintah itu adalah wakil Allah di muka bumi. Nah, puji Tuhan, ya. Pagi hari ini saudara sekalian, saya tidak akan berkhotbah lama, lebih kurang 30 menit ke depan, ya saudara sekalian, ya. Kita sesuaikan saja dengan, kalau kita berjumpa, lebih kurang kita ibadahnya sudah dengan pengumuman dan penutupan itu 1 jam 15 sampai 1 jam 15 menit, ya. Puji Tuhan, saya berharap kita akan segera kembali untuk beribadah bersama-sama secara komunal. Kemarin youth sudah berlatih. Saya sangat mengharapkan nanti pada ibadah minggu depan kita akan siaran seperti ini, tetapi pemain musik dan rebana kita akan libatkan. Jadi orang tua tolong pahami, pada minggu depan pemain musik dan pemain rebana kita akan libatkan, ya. Haleluya. Maka kita berdoa, kita semua sehat-sehat saja. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita semua tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang maha besar dan maha kuasa itu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari, karena waktu yang sedikit juga, kita juga akan belajar dari firman Allah. Pertama-tama kita membuka apa yang dituliskan di dalam sebuah pernyataan dari seorang nabi. Tentunya ini juga menjadi pernyataan sikap dari kita setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya, siapapun kita, orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus harus mempunyai sebuah sikap yang tegas, sikap yang jelas, sikap yang murni, sikap yang diurapi oleh Tuhan, dan pernyataan itu harus menjadi warna dalam kehidupan kita. Walau kita tidak berucap, tetapi dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, orang tahu dan kita pun tahu bahwa kita mempunyai sikap sebagaimana yang seharusnya yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bersukacita pagi ini, haleluya. Haleluya. Coba angkat tangan saudara, walaupun di rumah, coba angkat tangan, lambaikan tangan kita. Haleluya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yeremia pasal yang ke-15. Saudara, kita mau lihat di sana sebuah suri teladan yang patut kita teladani, ya. Dalam sebuah sikap pernyataan setelah Yeremia diteguhkan oleh Tuhan dalam pergumulannya. Kalau saudara membaca mulai pasal yang ayat yang ke-10 maksud saya, di sana ditulis perikopnya pergumulan Nabi Yeremia. Kalau saudara membaca ayat 10 ini, dimulai dengan celakalah aku. Wow. Ya, ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri.
Dia menganggap kelahirannya adalah sebuah kecelakaan. Berapa banyak dari antara kita, saudara sekalian, yang menyesali kehidupannya. Tetapi saudara mau lihat sebuah pernyataan sikap dari seorang yang pernah menyesali kelahirannya, yang pernah menyesali keberadaannya. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini, saudara, menyesali keberadaan. Kenapa saya hidup di era ini? Kenapa saya tidak hidup di era dahulu, sebelum zaman Indonesia merdeka, sekalipun dijajah, kan tidak ada corona? Kenapa saya tidak hidup di zaman Yesus Kristus? Kenapa saya tidak hidup di Yerusalem? Kenapa saya tidak dilahirkan di sana? Banyak orang mulai seperti kecewa dengan keberadaannya, tidak mensyukuri kehidupannya masa kini. Bahwa kalau Tuhan mengizinkan dia terlahir dan hidup pada zaman ini, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kita yang hidup di periode ini, saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Sementara orang-orang dalam pengertian khusus, ya, bukan berarti yang hidup di periode zaman lalu mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung, bukan. Beruntung secara khusus karena masa periode kita inilah masa di mana kita mengalami beberapa hal yang begitu sangat maju dalam perkembangan teknologi. Kita adalah orang-orang yang pernah hidup dengan lampu botol, tapi kemudian kita juga adalah orang-orang yang hidup di zaman Petromax. Kita juga hidup di zaman lampu yang terang ini. Saudara sekalian, dengan anugerah Tuhan, kita yang dahulu yang tidak pernah mengenal apa, yang tidak pernah bermimpi akan memegang benda yang seperti ini, di mana sesaat kemudian kita bisa mendengar berita, dan pagi ini pun fasilitas ini kita dapat pergunakan. Ini adalah anugerah Allah. Oleh karenanya, syukuri kehidupanmu hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Yeremia pasal 15, sekalipun ayat 10 dalam pergumulan, dia mulai dengan kata celakalah aku. Maka mari kita mau lihat ketika dia menyampaikan hal-hal kepada Tuhan dan seterusnya, sampai Tuhan Tuhan berkata kepadanya, aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Waduh, saudara, apa yang menyenangkan baginya. Tetapi saudara, pada akhirnya Yeremia berkata dalam ayat yang ke-16, dia berkata begini, apabila aku bertemu dengan, kita baca bersama-sama, perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ini sebuah pernyataan sikap dari seorang yang sekalipun awalnya dia berkata, celakalah aku, tidak menguntungkan saudara. Saudara tahu kan Yeremia, bagaimana sejarah kehidupan, bagaimana Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi. Dia adalah anak dari seorang imam yang hidup di perkampungan imamat, dan dia telah melihat bagaimana bangsa Israel bersikap keras kepala terhadap apa yang disampaikan oleh papanya sebagai seorang imam. Dan papanya adalah seorang imam besar yang mengepalai sebagai pelaksana peribadatan kepada Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yeremia lihat betapa papanya itu sangat tidak dihargai, betapa papanya itu sangat tidak dihormati, capek, lelah. Saya yakin kalau kesah seringkali dilihat oleh Yeremia apa yang dialami oleh papanya. Tapi toh Tuhan berbuat kepada Yeremia, Tuhan lakukan segala sesuatu, sehingga kemudian Yeremia berkata, iya Tuhan, ini saya Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Yeremia. Haleluya. Tapi Tuhan memakai Yeremia bukan serta-merta kemudian bangsa Israel itu menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Masih juga bangsa
bangsa itu tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi kemudian Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Saudara sekalian, kalau saudara menikmati sesuatu yang saudara rindukan untuk bertemu dengan itu. Beberapa hari kemarin saya bikin yang pada umumnya orang kenal dengan sebutan papeda. Mewakili Indonesia Timur mengenal pada umumnya dengan sebutan papeda. Walau dengan beberapa daerah lain menyebut dengan cara yang berbeda. Makassar dan Toraja menyebutnya sama kapurung, ya. Di Sulawesi Tengah menyebut dengan sebutan dui. Tapi intinya material yang dimasak dan dimakan itu sama. Dari sagu yang dibuat diaduk begitu rupa disedang dengan air panas, jadilah yang namanya papeda. Saya sengaja bikin video dan saya bagikan kepada teman-teman saya saat memproses dan makan. Saudara sekalian, dari sore hari saya sudah kepengen sekali untuk makan. Nah, dan saya berusaha sungguh-sungguh mempersiapkan bahannya dengan sungguh-sungguh sampai kemudian saya membuat bahan bakunya dan terjadilah yang namanya papeda itu, dan saya menikmatinya luar biasa sampai keringetan. Nikmat sekali, makan ikan, menikmati. Saudara sekalian, kalau saudara di rumah sekarang sedang mengingini makan bakmi Ahok, ini contoh saudara, dan saudara tidak tahu bagaimana caranya mau pergi, karena ternyata saudara tidak punya akses untuk ke sana. Mau naik angkot tidak mungkin. Tiba-tiba ada orang yang saudara tidak sangka datang membawa kepada saudara sebungkus bakmi yang saudara iming-imingkan tersebut. Maka ketika saudara makan itu, saudara, saya yakin, saya dapat membayangkan saudara, karena kalau anak kami Candy ini dia sudah kepengen sekali makan bakmi. Mamanya sudah bilang begini, dalam sebulan ini kamu sudah makan bakmi 2 kali, maka tunggu waktu. Tidak boleh sering-sering dia makan bakmi, apalagi Indomie, kecuali papanya yang bikin. Tapi kemudian kalau kemudian disajikan, maka dia makan. Saudara, saya melihat anak ini cara menikmati, aduh papa, enak sekali dia menikmati, saudara. Apakah saudara sama dengan Yeremia? Ketika engkau berjumpa dengan perkataan-perkataan Tuhan, ketika engkau berjumpa dengan firman, maka engkau menikmati firman itu. Pada pagi hari ini pun saya mau katakan kepada saudara, apakah saudara juga dapat menikmati firman yang sedang saudara dengar? Apakah juga saudara menikmati ibadah dari rumah yang kita sedang laksanakan? Maka Yeremia berkata, perkataan-perkataanmu, kalau aku jumpa, aku menikmati. Saudara, saya membayangkan saudara, kalau ada suami istri yang karena tugas dia berangkat sebelum masa COVID atau masa COVID ini, dan sementara dia di luar daerah, COVID terjadi dan tidak bisa pulang. Betapa rindu dia. Dia di sana merindukan keluarga di rumah, keluarga di rumah merindukan dia di sana. Cie. Saudara, bayangkan bagaimana kalau keluarga ini bertemu kelak. Seperti apa rasanya?
Saudara, saya kasih gambaran yang saya baru saja mengingat gambaran ini. Itu adalah ketika kerinduan seorang bapa terhadap anaknya yang terhilang. Dalam Lukas pasal yang ke-15, kasus anak yang terhilang. Sungguhkah ia terhilang? Kalau kita lihat ceritanya, judulnya, saudara, teks dan konteks itu sebenarnya tidak menunjukkan terhilang. Karena waktu dia berangkat, ceritanya kan dia minta bagian harta, lalu dia pergi. Artinya papanya tahu dia pergi, tapi di situ menceritakan bahwa dia terhilang. Saudara, kita tidak akan membahas pengertian ini, tapi yang saya mau ingatkan kepada kita, bagaimana kegembiraan, kesukacitaan papanya ketika anaknya yang disebut yang terhilang itu waktu dia pulang dan papa melihat dari jauh anaknya pulang ke rumah. Firman Allah menceritakan ayahnya ini bangkit berdiri dan pergi menjemput. Bagaimana saudara lihat kisah ini? Dia peluk anaknya. Pertanyaan saya, anak itu baru bangun dari mana, saudara? Dia di mana sebelumnya? Di istana atau di kandang babi? Pertanyaannya begini, sederhana sekali saja, saudara. Lalu dia dari kandang babi bawa apa, saudara? Kayaknya sekian lama dia berada di sekitar kandang babi, aroma tubuhnya, aroma kandang babi telah lengket baik dengan tubuhnya. Mungkin keringatnya juga sudah berbau keringat seperti keringat babi. Pakaiannya juga. Saudara, tetapi papanya, wow, kalau berbicara tentang kasih Allah, saudara, kita lihat dalam kisah ini betapa ketika papanya melihat anak ini pulang, dia berjumpa dengan anaknya, dia menikmati perjumpaan itu. Perjumpaan itu apakah hanya sekedar say hello? Enggak, saudara. Berjabat tangan? Enggak. Saling berpelukan. Dia menikmati perjumpaan itu karena sekian lama ia tidak jumpa dengan anaknya. Saudara sekalian, menikmati ketika jumpa dengan firman. Ada bukti-buktinya, saudara. Saudara perhatikan di sana, satu bukti bahwa saya menikmati ketika jumpa dengan perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan atau firman itu menjadi kegirangan bagi saya. Saya bergirang. Saudara, jangan sampai, saudara, ketika puji-pujian, ketika kita menyanyi satu pujian, kasih Allah melingkupi saya, ku sungguh puas, kita nyanyi dengan kita. Tapi begitu mendengarkan firman, kita ngantuk. Saya mau ingatkan, menganjurkan saudara, walaupun saudara dari rumah, tapi nikmati itu firman. Nikmati itu firman. Biarlah firman ini menjadi kegirangan bagi saudara. Ayat ini saudara perhatikan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Titik koma di sana. Artinya menikmatinya itu ada caranya, ada wujudnya, ada bukti konkretnya. Firmanmu itu menjadi apa, saudara? Kegirangan bagiku. Wow, saudara. Saya bersama teman seorang hamba Tuhan.
Saya yakin kalau saya sebut namanya saudara ingat, Bapak Pendeta Ibral, saudara. Kami membahas bagaimana sesungguhnya orang harus antusias mendengar firman. Ketika mendengar kebenaran, yes, amin, haleluya, itu bergiat. Dan saya berharap nanti ketika kita kembali jumpa dalam ibadah komunal, saudara, ada perkataan-perkataan yang membangkitkan saudara respon yang perkataan amin, haleluya, puji Tuhan. Itu saudara bergiat. Yang kedua, selain menjadi kegirangan bagiku, saudara, menjadi kesukaan hatiku. Saudara, orang berkata begini, dalamnya laut dapat diduga, hati orang siapa yang tahu. Ternyata firman ini, saudara, telah menjadi kesukaan hati dari Yeremia. Saudara sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu bagian yang kedua tentang saya bersuka terhadap firman. Firman itu menjadi kesukaanku. Pertanyaan saya adalah, apakah sungguh firman itu menjadi kesukaan saudara? Sebuah ayat yang mengatakan sangat suka, ya, sangat suka. Ya. Ini saudara sini disebut menjadi kesukaan hati. Kalau kita membaca saudara dalam Mazmur pasal 1 saja, saudara perhatikan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua bersama-sama kita membacanya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan. Ini salah satu bukti bahwa kita suka itu firman. Kita suka merenungkan itu firman siang dan malam. Saudara, beberapa hari yang lalu kami jumpa dan kami ngobrol dengan rekan kami, dan dia bilang sama saya, dia panggil saya dengan panggilan paman, karena ternyata saya sudah cukup tua di mata mereka, saudara. Sebagian panggil paman, sebagian panggil opa, oleh karena memang rambut ini kalau tidak dikasih sedikit pewarna memang sudah jadi abu-abu menjelang putih, saudara. Paman, dia bilang, itu sebuah pembukti, sebuah konfirmasi dari Tuhan. Sesungguhnya kita harus menjadi orang yang suka terhadap firman. Saya secara pribadi merasa saya tertinggal beberapa langkah justru dari sepupu saya. Sepupu saya perempuan, dia bukan hamba Tuhan, dia penjual karpet, saudara, penjual apa yang lembaran yang besar-besar, saudara. Tapi dia sudah lebih dari 4 kali membaca Kejadian sampai Wahyu, dan setiap kitab dia ringkas. Kalau saya sudah serius dalam hati saya waktu dia cerita, saya tidak mengucapkan ke dia. Dalam hati saya begini, sebenarnya kamu itu harus jadi hamba Tuhan. Karena wow, seorang ibu rumah tangga membaca firman sudah sampai 4-5 kali, dan dia menulis setiap kitab, meringkas setiap kitab. Kejadian ringkasannya bagaimana dia ringkas.
sampai kita paham. Nah, saudara sekalian, apakah sungguh kita menjadi orang yang terbukti suka atau firman itu menjadi kesukaan? Terbukti dari apakah kita suka merenungkan, menjadi orang yang suka merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara sekalian, saya bersyukur walaupun saya belum sehebat orang lain, saudara, tapi saya bersyukur sekalipun hanya satu ayat saya renungkan itu, dan saya memperkatakan sendiri, dan saya sharing dengan istri dan anak. Saya membagi, walaupun itu tidak setiap saat kami lakukan, tapi itu sebuah bukti, paling tidak menurut saya itu sebuah bukti bahwa saya suka terhadap firman. Saya dapati ternyata bahwa saya mulai menjadi orang yang suka terhadap firman. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa ketika berjumpa dengan perkataan-perkataanmu, dia menikmati perkataan Tuhan karena ternyata dia suka. Saudara sekalian, tadi kemarin sore istri saya, Ibu Gembala, mendapat kiriman asinan mangga, dan Ibu Gembala bilang begini, wah ini kesukaan Bapak Gembala. Waktu dia kasih saya makan, saya menikmati. Dia bilang begini, coba Pak, saya mau rasa. Begitu dia rasa, dia langsung asamnya. Dia tidak bisa menikmati karena itu bukan kesukaannya. Coba kasih ke dia pizza, suka. Coba kasih dia sate, oh kesukaannya. Kasih dia durian, kesukaannya. Maka dia menikmati. Saya dikasih mangga yang sudah jadi asinan, itu salah satu kesukaan saya. Maka kalau saya makan, saya menikmati asamnya, sedikit kecupnya, manis asinnya, ada pedasnya sedikit, saya nikmati. Cerita begini saja saya sudah ngiler, sudah menikmati, karena itu adalah kesukaan. Maka jadikanlah firman itu menjadi kesukaan kita. Katakan amin. Dan engkau dapat merenungkan untuk menikmati itu firman. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini menikmatinya, dan itu membuat mereka bersuka cita, menjadi kesukaan, menikmati. Satu ketika kita ingat dalam kisah kelahiran Yesus Kristus, kepada gembala-gembala di Efrata, di padang Efrata, malaikat Tuhan datang dan berkata begini, jangan takut, karena kami membawa berita kepada kamu, yaitu berita kesukaan besar. Bukan cuma kesukaan, tetapi kesukaan besar. Dan ketika mendengar berita kesukaan besar itu, mereka juga menjadi bersukacita. Saudara, mana ada orang bawa berita kesukaan besar kepada kita? Coba saja kalau ternyata beberapa hari ke depan, dan itu iman, percaya kita kepada Tuhan, kita berharap dengan percaya kepada Tuhan, pemerintah mengeluarkan berita COVID-19 sudah bersih dari Indonesia, dari seluruh dunia. Pertanyaan saya, ini berita kesukaan besar atau berita duka cita? Ini berita kesukaan besar, maka saudara akan bergembira, bersuka cita, loncat-loncat, kalau perlu beli mercon kembang api, kita tembakkan ke udara dan berkata, puji Tuhan, Indonesia bersih dari COVID, dunia bersih dari COVID. Ini kesukaan besar. Itu berita COVID. Bagaimana kalau berita surga yang datang kepada kita? Berita itu menceritakan bahwa Yesus yang adalah firman jadi manusia, lahir bagimu. Oh, ada bagi saudara dan saya. Pagi ini berita besar
membuat kita sangat bersuka cita. Itu berita dari sorga. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita akan kembali kepada bagian yang pertama. Karena tadi saya janjikan kita membahas bagian yang kedua dulu, baru bagian yang pertama. Sebagai bukti menikmati adalah saya bergirang. Sekali lagi, saya bergirang. Mari kembali ke Yeremia pasal yang ke-15 itu. Ayat yang ke-16, perhatikan. Ketika perkataan-perkataan itu datang, atau saya berjumpa, saya bertemu dengan perkataan Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku. Katakan amin. Firman itu menjadi kegirangan bagiku. Girang, luar biasa girang karena ada firman yang saya jumpai. Saudara sekalian, pagi ini ketika engkau berjumpa dengan firman, apakah engkau bergirang? Haleluya. Saya bergirang karena ada firman yang saya terima. Haleluya. Dan firman itu membuat saya bersukacita. Menikmatinya membuat saya bergirang. Coba kita ke Yohanes pasal yang ke-4. Kita mau lihat di sana apa yang terjadi ketika berjumpa ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Saudara perhatikan di sana, ekspresi Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, padahal saat itu Yesus itu sedang lapar dan sedang dahaga, sedang haus. Dan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi mencari sesuatu. Perhatikan ayat yang pertama dari Yohanes pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus, perhatikan apa saudara, bukan sekedar letih, tapi sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam catatan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, saudara sekalian, percakapan itu diawali dari persoalan rasa hausnya Yesus. Tetapi saudara, kemudian dalam percakapan itu
Yesus menceritakan, mengungkapkan tentang keberadaan perempuan Samaria itu terkini kondisi kehidupan pribadinya. Rahasia pribadinya ternyata diketahui oleh Yesus. Dari mana? Ya memang karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Saudara sekalian, dan percakapan itu selanjutnya sampai pada akhirnya Yesus berkata, karena ketika Yesus menerangkan sampai pada ayat 25, perempuan itu berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ini kata perempuan itu ya, dia mengutip isi kita. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perempuan Samaria ini tahu. Pertanyaan saya, dalam kisah ini, perempuan ini dinyatakan oleh Yesus secara moralitasnya baik apa tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah wanita baik-baik atau wanita yang kurang baik. Saudara sekalian, wanita ini didapati ternyata dia sudah mempunyai sekian suami. Artinya dia kawin, cerai, kawin lagi dengan lakinya orang, cerai lagi dengan lakinya orang, cerai lagi, dan seterusnya. Pertanyaan saya, dalam persoalan moralitas, etika, kesantunan hidup dalam bermasyarakat, baikkah orang ini? Enggak. Tetapi dia tahu tentang firman. Atau saya balik deh supaya bagi kita ini menjadi lebih tajam, lebih tegas. Orang ini sangat tahu tentang firman. Perempuan Samaria atau wanita Samaria ini sangat mengerti tentang nubuatan akan datangnya Yesus yang disebut Kristus itu juga. Dan Kristus itu akan datang dan ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia sangat tahu tentang firman. Pertanyaan saya, dia yang sangat tahu tentang firman, bagaimana perilaku kehidupannya? Oh saudara sekalian, memang banyak para pengkhotbah berkata, banyak tahu tentang firman tidak menjamin kehidupan kita benar, kecuali ada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dia yang sudah menjadi manusia, dia yang adalah firman yang dirindukan, yang menjadi kesukaan bagi Yeremia ketika berjumpa dengan perkataan-perkataan Tuhan, ketika berjumpa dengan firman. Wanita ini berjumpa dengan firman yang sudah jadi manusia. Apa yang terjadi padanya? Ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik apa kata Tuhan Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara sekalian, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Saudara, mari kita membaca ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata-kata dengan orang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa, saudara? Melakukan kehendak dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik kisah wanita Samaria. Memang tidak banyak, saudara, diceritakan secara lengkap atau secara tuntas kehidupan wanita Samaria ini pasca perjumpaan dengan Yesus atau setelah berjumpa dengan Yesus, dan dia kembali ke kampungnya dan semua kampung itu bertobat. Saudara, dalam kisah sejarah atau tulisan-tulisan sejarah yang berkaitan dengan isi Alkitab, sebagaimana Yohanes berkata, Injil Yohanes menuliskan bahwa masih banyak yang tidak dituliskan, karena apa yang dituliskan adalah sesungguhnya hanya mewakili berbagai peristiwa. Ketika dikanonisasi, dibentuk ini kemudian menjadi Alkitab seperti yang kita pegang, menarik satu garis benang merah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang menonjol itu dituliskan. Bukan berarti yang lain tidak penting. Penting, saudara. Nah, saudara, sejarah di luar Alkitab menceritakan tentang perempuan ini menjadi perempuan yang sangat bergirang karena sudah berjumpa dengan Yesus. Perempuan yang sangat bergirang, dan pada waktu dia pulang ke kampungnya, dia menyatakan untuk hidup berpisah kembali dengan laki-laki yang sedang hidup dengan dia, dan dia mau hidup dalam kebenaran firman. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang merdeka, kehidupan yang mau dalam kehidupan yang hanya mau berjumpa dengan firman Tuhan. Dan setiap hari pasca perjumpaan dengan Yesus, perempuan Samaria ini hanya bersaksi dan menceritakan tentang Yesus saja. Hanya Yesus dan hanya Yesus saja. Maka saudara sekalian tahu, saudara, dalam sejarah itu menceritakan bahwa wanita ini kemudian ditangkap, disiksa. Pada waktu dia ditangkap dan disiksa, dia tidak membela diri. Dia hanya tetap bersukacita. Ketika dia disiksa, saudara, dia senyum. Dia tidak menunjukkan rasa penderitaan. Wow, saudara. Sampai satu ketika dia dilemparkan ke dalam sebuah sumur kering dan tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Saudara tahu apa? Dia jawab, biarkan saya tidak makan dan tidak minum, tetapi ada sesuatu yang membuat saya bersuka cita. Ada sesuatu yang membuat saya bergirang. Ada sesuatu yang membuat saya berglori bagi Tuhan. Apakah itu? Perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan kepadanya yang mengubah kehidupannya. Pertanyaan saya bagi kita sekalian pagi hari ini, ketika engkau sudah diubahkan oleh Tuhan dan engkau berjumpa dengan firman yang maha kuasa yang memberikan sona glory bagi kita, apakah benar-benar ada glory, ada kegirangan dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah saudara ada kesukaan, ada kesukacitaan yang dilahirkan oleh karena engkau berjumpa dengan firman itu, yang setiap saat engkau mau mengambil sebuah tindakan merenungkan firman itu, dan firman itu memberikan kita pada kekuatannya. Amin. Ibu bapak, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini renungkan sungguh ini firman. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami naikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik bagi kami. Kebaikan-Mu tidak dapat diukur, apalagi dibatasi oleh apakah kami memperoleh sesuatu atau tidak. Kebaikan-Mu tidak dapat diukur apakah dalam masa COVID ini kami berkecukupan atau tidak. Tetapi kebaikan-Mu yang paling utama, yang terbesar dan tidak ada bandingnya adalah ketika Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur akan firman-Mu,
Ajarlah kami untuk menjadi orang yang menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Ajarlah kami menjadi orang yang bergirang untuk perkataan-perkataan-Mu, bergirang untuk firman-Mu, bersukacita menjadi kesukaan hati kami itu firman-Mu. Engkau tolong dan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ibu Bapak jemaat Tuhan, Ibu Gembala akan memimpin kita dalam beberapa pujian sebelum ibadah ini kita akhiri. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita diingatkan, ya, kalau kita merenungkan firman Allah, kita memperkatakan firman Allah, ada glory, ada satu kekiraan dan ada satu sukacita. Karena kerinduan kita yang begitu besar kepada Tuhan, yang ada dalam surga kepada Tuhan Yesus, itu yang membuat kita bergairah. Tapi kalau kita cuma asal-asalan, saudaraku, maka apapun yang kita terima, kita tidak bisa tahu di tanah hati kita yang baik. Saudara-saudara diberkati pada hari ini, diberkati hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita menari, kita nyanyikan pujian pujian. Anak-anak seorang ibu, semua nyanyikan pujian ini ya. Kita mengikuti kembali aturan-aturan pemerintah yang lainnya sampai masa PSBB ini berlangsung, sampai kita dapat menikmati menghirup udara yang bebas ya, tanpa memakai masker. Kita berdoa juga buat bangsa Indonesia. Kita berdoa buat lingkungan kita. Kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat siapapun yang berjumpa dengan kita. Tuhan memberikan mereka sehat dan diberkati oleh Tuhan.
mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan, kami datang pertama-tama membawa kekasih-kekasih kami yang masih terganggu kesehatan mereka. Bapak Jamaah Ibu Erna, sempurnakan kesehatannya. Ibu Elisa Jamaah, pulihkan, sempurnakan kesehatannya. Oma Sires, sempurnakan kesehatannya. Anak Diva, sempurnakan kesehatannya. Ibu Nona, sempurnakan kesehatannya. Dan kekasih-kekasih yang lain yang kami tidak tahu Tuhan, yang kami belum dengar beritanya, tetapi doa kami bersama dari orang tua, suami, istri, seluruh jemaat Tuhan, jaga, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Segala virus, kuman, penyebab penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kegiatan ibadah kami pada minggu depan juga diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, minggu depan pun Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Hari-hari yang kami lewati setiap hari, berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur ini, serta berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Lingkungan kami di mana kami berada Tuhan, kiri kanan muka belakang kami, kemudian sekitar RW dan RT dan RW kami, bahkan kelurahan dan perumahan Priuk Jaya ini, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang pernah bergabung dengan kami, yang kami ketahui saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, kami bawa kekasih Bapak Elisius yang terbaring sakit. Tuhan jamah, pulihkan dia. Marini yang pasca operasi, Tuhan jamah, pulihkan dia. Bapa, di dalam nama Yesus kami taruh kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Izinkan satu ketika kami boleh bersama-sama berkumpul, berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur ini dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan berada, perlindungan Tuhan terjadi atas kami. Berkat apa yang kami makan, minum, dan pakai diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk rumah kami diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur buat prestasi yang Engkau karuniakan kepada anak-anak kami. Kami bersyukur buat beberapa kekasih kami yang berulang tahun. Bapak Ahwi yang baru saja berulang tahun, Engkau berkati dia. Semuanya hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh karenanya jemaat Tuhan, mari kita kenangkan kedua tangan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, oleh persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput kita, orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.